paling sering gue dengar itu buat orang yang di bawah umur 30, kegagalan mereka itu disebabkan oleh kondisi keluarga mereka. Gak semua orang akan suka dengan kita gitu. Dan Betul. lu juga gak akan cocok sama semua orang. Begitu ketemu udah kayak temen dari kecil. Open berat, padahal baru kenal. Tapi ada orang yang pandangan pertama aja udah benci. Kenyataannya makin lu menonjol, makin banyak haters, makin banyak fans. Ya, lu gak mungkin selalu positif. Bener banget. Ini terutama waktu muda nih, toxic Betul. positivity. Iya, betul. Gua gak boleh stres. Iya. Gua gak boleh gagal. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Setelah kita hari yang topik sebelumnya kita bahas yang tentang bos. Kali ini kita bahas kenyataan pahit. Betul. Oke, nah kenyataan pahit yang mungkin kadang orang kreatif berpikir ya mungkin lebih gak mau tahu lah gitu lah. Bener. Tapi ya realitanya lu mau tahu gak mau tahu. Ya ini memang realistis. Ini ya realistis, ini yang terjadi gitu. Betul. Nah jadi kira-kira ada 4 poin sih dari kita. Ntar teman-teman coba kasih pendapat. Nah jadi biar kesannya kayak orang tua juga kita. Katanya video kita banyak loh dipakai orang tua buat nyindir anaknya. Oh gitu ya? Katanya sih gitu katanya. Oke, nah yang pertama nih, kenyataan pahit pertama. Hidup ini tanggung jawab lu, bukan orang lain. Maksudnya kenapa tanggung jawab kita bukan orang lain? Karena ngerasa nggak kadang itu kita juga suka blaming, kita menyalahkan gitu loh. Karena dulu orang tua gua lah, karena dulu gua sekolahnya di sini sih, karena teman gua gak ada yang tajir. Betul. Apapun itu lah. Jadi kita itu suka menyalahkan kondisi. Tapi realitanya itu tuh ya kalau lu fokusnya ke situ, ya lu akan selamanya ngerasa kayak gitu aja gitu. Tapi sebenarnya kita juga pernah ngalamin, kita susah akhirnya lebih bagus lagi itu ya karena kita mau gak mau udah berkeluarga, menerima kenyataan, oke, kondisinya gua sekarang begini, gua mau menuju ke sini, oke, apa yang perlu gua lakukan? Sebenarnya realistisnya itu begitu. Betul. Akhirnya kita ambil tanggung jawab, ya udah jalan gitu loh. Jadi gak mungkin dengan kita itu tetap bersikap menyalahkan, lalu juga nunggu orang bantuin kita, itu hampir gak mungkin sih. Nah, menurut lu gimana? Nah, paling sering gue dengar itu buat orang yang di bawah umur 30, kegagalan mereka itu disebabkan oleh kondisi keluarga mereka. Oke. Entah orang tua dia lah, entah siapa gak mendukung lah, apa saja. Menurut saya ini sebenarnya ini tuh alasan yang kita buat untuk menyelamatkan harga diri kita. Iya. Sebenarnya gak ada gunanya gitu. Contoh, kalau sebenarnya seluruh keluarga lu gak mendukung lu untuk bisnis, lu tetap bisa bisnis. Ya gak usah bisnis dalam keluarga, bisnis di luar aja gitu loh. Kayak lu jualan produk ya gak usah jual ke keluarga gitu. Gak ada yang mau pinjemin lu modal, ya kerja lah. Apa susahnya gitu, bener gak? Jadi lu salahin, terus habis itu lu biarin keluarga lu bikin hidup lu berantakan, ini gak mungkin ya. Jadi maksudnya lu mau gitu-gitu terus ya itu satu. Kedua, pandangan lu belum tentu itu yang benar. Kita ngomong nih kayak, aduh orang tua gua gak adil sama siapa lebih baik, sama adik saya, sama koko saya, sama cici saya lebih baik sama saya, enggak. Itu pandangan kita. Iya. Kalau kita tanya adik saya atau tanya yang saudara kita yang lain, dia juga mungkin mikir dia mikir lu juga enak lah, lu kasih ini. Iya, lu paling enak lah. Dia orang sayang sama lu apa semacam gitu loh. Jadi lu banding-banding itu gak ada habisnya. Itu satu. Kedua, sebenarnya kalau kita ngomong kita gagal karena orang tua kita, itu jahat. Iya. Apalagi ngomongnya ke orang tua kita. Justru kalau seandainya lu gak suka sama orang tua lu rasa orang tua lu itu suka menekan lu apa semacam, ya sukses dong. Itu satu. Kedua, semua itu ada alasannya. Orang tua itu satu doang, cuma pengen kita hidup bahagia. Jadi kadang-kadang cara komunikasinya memang beda. Ke anak yang satu dengan yang lain. Kalau kita mau belajar untuk mengerti alasannya, itu biasanya simple kok. Karena contoh, kalau seandainya orang tua saya nggak pernah tuh bilang ke adik saya tuh, lu kalau barang jangan sampai ketinggalan apa segala macem. Tapi selalu ngomong saya, awas lu ya barang lu kalau ketinggalan, awas. Karena memang gue suka ketinggalan barang. Sesimpel itu gitu loh. Gak usah kita berasa, aduh tega banget orang tua kita
Sama saya Mungkin jahat. kita masih di masa tahap yang sering baper lah. Baper, betul. Masih mungkin 20-an itu tuh ya masa-masa gampang tersinggung. Bener. Dan masa sebenarnya satu yang kita inginkan, jujur aja ya, kalau kalian perhatiin di dalam hati kalian, satu yang kalian inginkan dan saya inginkan juga, pengakuan dari orang Iya, tua. pengakuan. Jadi kita itu memberontak untuk dapat pengakuan. Aneh kan? Kita lakukan sebaliknya, memberontak untuk dapat pengakuan gitu. Jadi hindari. Kenapa? Kalau sebenarnya kita anggap kegagalan kita tanggung jawab orang lain, Iya. kita gak akan berubah. Kita akan Kita selamanya akan terjebak di situ. Betul. Karena kita merasa masalahnya ini di luar, bukan di Betul. dalam. Sedangkan masalahnya di dalam. Ini tuh seperti gatal di kepala, kita garuk-garuk di pantat. Gak bakal kelar. Gitu. Lu gitu terus sampai lu garuk pantat sampai iritasi pun kepala lu tetap gatal. Gitu. Jadi gitu. Nah, sampai satu titik lu menerima, oke, kegagalan gua adalah tanggung jawab gua. Oke. Wah, kalau ditipu orang itu salah wah, bukan salah yang nipu. Salah wah karena wah terlalu percaya. Lain Juga kali wah hati-hati berubah. gitu, ya. Betul. Wah kayak gini gagal ya karena wah kayak gini. Iya, Nah iya. itu setelah lu bertanggung jawab, hidup ini pahit, tapi keadaan lu akan lebih baik. Iya, iya. Kayak gitu sih. Oke. Ini kenyataan pahit pertama lah ya. Kenyataan Ah. pahit kedua nih. Nggak semua orang akan suka dengan kita gitu. Dan Betul. lu juga gak akan cocok sama semua orang. Bener banget. Maksudnya ini kita kan pasti ada aja lah orang yang kita ketemu, begitu ketemu udah kayak temen dari Open kecil. berat. Open berat, padahal baru kenal. Tapi ada orang yang pandangan pertama aja udah benci. Benci pada pandangan pertama. pada pandangan pertama. Begitu lihat lu udah sadar, lu gak akan suka dia seumur hidup. Saya nggak- maksudnya ya bukan benci juga lah, tapi maksudnya ada orang yang memang kita nggak cocok aja. Betul, betul. Jadi nggak perlu dipaksakan. Cuman mungkin waktu kita masih agak muda itu kita itu pengen berupaya biar semua orang suka sama kita. Iya, bener. Ya kan, kayak kita coba nama ini kita dekat, tapi kalau Kita kira itu tujuan hidup kita. ya sedangkan waktu ada orang nggak suka dengan kita atau kita rasanya kok dia feel-nya nggak enak ya gitu ya. Nah kita nggak bisa terima gitu loh. Betul. Kita ngerasa ada yang salah dengan kita. Kok kayaknya Bener. gua gagal nih dalam ini nih. Bener. Harusnya ada yang gua ubah, ada yang apa. Jadi kita apa ya meragukan diri kita lah. Betul. Tapi sebenarnya normal. Maksudnya pasti ada orang yang cocok, ada yang enggak. Kayak contoh es krim aja yang pernah kita kasih Ya. contoh. Ada yang suka vanilla, ada yang suka coklat. Dan ya gak ada yang benar, gak ada yang salah. Jadi cuma preferensi aja gitu. Betul, betul. Gitu sih. Nah, menurut lu gimana soal ini? Ini benar banget. Dulu Wah juga gitu soalnya. Wah berpikir bahwa semua orang harus suka dengan Wah. Kenyataannya makin lu menonjol, makin banyak haters, makin banyak fans. Ya banyak yang suka. Iya, banyak suka. Pasti lebih banyak lagi yang Ya benci. kayak channel kita aja lah. Iya, Pasti akan ada orang yang wah ini obrolannya menarik. menarik. Ada orang yang benci banget Ada gitu orang loh. Kayak, apa sih ini orang berdua? berdua sok hebat. Kayak ngerti apa. aja hidup. Udah, Ya, gitu. Tapi pasti ada aja dua sisi itu. Betul, betul, betul. Jadi semakin lu menonjol, semakin banyak yang suka, semakin banyak yang nggak suka. Ya. Tetapi kalau lu banyak yang nggak suka, maksudnya lu gak usah terlalu khawatir. Kecuali memang kepribadian lu ada yang salah gitu. Semua orang nggak suka ya itu ya lu harus hati-hati. Ya kayak BTS, Blackpink gitu Iya kan banyak yang suka. idol yang di luar ini banyak yang suka, tapi Tapi ada aja kan yang nggak K-pop suka. juga kan. banyak gitu. Ada aja yang kayak kalau denger itu nggak suka gitu. Jadi kita nggak bisa paksain ke semua orang. Nah, satu hal ya maksudnya kalau seandainya kita berpikir kita harus disukai semua orang, ini kita akan stres berat. Oke. Kita nggak akan bisa menerimanya karena memang Di luar kontrol kita sebenarnya. Betul, di luar kontrol kita banget gitu loh. Jadi kita memang harus belajar menerima bahwa kita gak akan disukai sama orang. Itu aja sih. Iya, iya. Lebih penting kita yang bisa menerima diri kita apa adanya. Betul, betul. Ya, karena misalnya kalau kita ada sifat jelek apa, kebiasaan buruk apa, kita dulu sendiri yang menerima. Oh, gua ada ini. Gua coba ubah gitu. Betul. Jadi jangan harapin orang yang nggak bakal suka gitu. Iya, betul. Oke. Yang kedua nih, ini lanjutannya nih. Yang ketiga, sorry. Lu gak mungkin selalu positif. Bener banget. Ini terutama waktu muda nih, toxic Betul. positivity. Iya, betul. Gua gak boleh stres. Iya. Gua gak boleh gagal. Gua gak boleh ini. Hidup itu harus selalu up. Gua harus perform lah. Gua harus Betul, bagus. betul. Di kerjaan harus selalu top perform. Gak boleh Betul, betul. dianggap jelek. Ya gak mungkin. Bener, bener. Gak mungkin gitu loh. Ini Bener banget. gak realistis. Tapi waktu kita muda ya begitu. Tapi kadang juga ada juga sih orang tua. Mungkin ini contoh kayak orang lagi berduka. Heeh. Kayak
lu harus stay strong ya, lu harus Tegar ya. tegas. Sebenarnya Lu jangan sedih ya. ya, Kan maksud- nggak mungkin itu gitu loh. mungkin dulu kita nggak dapat pelajaran seperti itu sih. Cuma Iya. memang kalau sekarang kan soal mental health ini kan udah Udah umum lah. udah lebih umum. Mungkin kita juga udah ngerti. Oh, ternyata untuk sedih itu boleh. Betul. Wajar dong kalau kita lagi misalnya ada presentasi project ke klien. Ternyata kita berharap banget ini project bisa deal. Ternyata nggak deal nih, sedih. Ya wajar, Betul. wajar lah sedih gitu loh. Maksudnya jangan ngerasa, gua harus lebih Harus selalu itu. nggak boleh lemah. Nggak mungkin guys. Jadi Betul. kalau kalian ada ngerasa kadang itu lagi negatif, Betul. lagi sama pasangan lagi ribut, Ya, itu atau sama orang tua ada beda pendapat dan kalian sedih, itu wajar. bener banget. Tapi ya setelah mengalami negatifnya itu, tindakan berikutnya ini pilihan. Misalnya karena mama ngomong apa kamu sedih, habis itu kamu marah-marahin mama, nah itu lain cerita. Tapi kalau Jadi sedih, batu loh tiba-tiba. ya itu sedihnya sendiri ya wajar. Gimana? Memang benar. Sebenarnya kita itu selalu punya pemikirannya bahwa kita itu akan bahagia setiap saat. Ya, Ketujuan hidup kita kan mencari kebahagiaan, dan kebahagiaan kalau bisa langgeng setiap saat. Padahal itu hampir nggak mungkin. Kebahagiaan itu emosi itu seperti musim. ya, Ada kalanya musim kemarau, ada kalanya musim dingin, ada kalanya kita gampang bahagia, ada kalanya kita gampang marah, ada kalanya kita nggak percaya diri, ada kalanya kita percaya diri gitu. Maksudnya itu seperti musim aja gitu. ganti-ganti aja. Yang paling penting itu gimana cara kita menghadapi musimnya. Contoh, pas musim dingin kita pakai baju yang tebal, jaket yang nyaman, jadi kita terasa hangat. Ya, ya. Jadi kalau seandainya pas kita merasa kita lagi cuek banget sama orang kan, kita mungkin mulai nimbrung lagi nih ke teman-teman biar kita nggak terlalu cuek gitu Ya, loh Mas ya. Kita harus menyadari bahwa emosi itu tidak akan stay. Dia itu datang dan pergi. Jadi berharap untuk bisa bahagia terus-menerus setiap saat itu hampir mustahil. Itu yang nggak realistis. Nggak realistis gitu. Nah, kalau seandainya kita lagi senang nih, ya kita jangan memutuskan sesuatu yang besar pas lagi senang. Ya, ya. Senang itu bukan berarti bagus loh. Itu sebenarnya ada negatifnya juga. Kalau gitu. Berlebihan. Kayak kita senang banget nih. Kita senang, kita lagi percaya diri banget dan senang. Semua rumah kita sikat, KPR kita ambil ya. Wah, ini proyeknya berhasil nih, tembus. Iya. Besok bisa lebih bagus, sikat semua. Sikat lagi gitu. Ternyata nggak ya. dapet nih yang berikut. Betul. Jadi kalau kata orang, jangan putuskan sesuatu pas lu lagi senang. Putuskan pas lu lagi tenang, bukan senang gitu loh. Begitu Maksudnya juga pas sedih. pas sedih gitu. Kalau pas sedih, kalau pas marah kurangin interaksi. Iya, iya. Itu Biasanya mau yang keluar dari mulut dia jahat menyakitkan. semua lah gitu. Jadi kalau pas marah mendingan kita diem. Kalau nggak bisa apa-apa kita diem. Mungkin kalau temen ajak pergi ya kita bilang nggak bisa nih lagi nggak Iya, mood iya. atau apa. Karena kalau lu marah jujur lu pergi pun temen lu jadi sasaran gitu Iya, loh. Jadi apa sendiri gitu. Kalau marah ya kita marah aja sendiri aja gitu. Maksudnya gitulah, itu yang Des mau ngomong juga, toxic positivity. Ya. Berpikir akan bahagia terus itu membuat kita stres. Karena kita jadi merasa tidak seharusnya kita merasa sedih. Padahal merasa sedih, marah, apa semua ada gunanya. Semua emosi itu ada manfaatnya. Jadi nggak bisa kita seperti itu, gitu Oke. sih. Nah, yang terakhir nih guys, yang keempat. Bahagia itu datang waktu kita itu lakukan untuk orang lain. Maksudnya kita lakukan sesuatu untuk orang lain, baru kita bisa bahagia. Kalau kita cuma mikirin diri kita nih, gua bisa dapetin apa ya. Misal nih, mau ketemu klien nih, contoh. Gua udah pikir, kira-kira gua bisa deal berapa nih dari klien ini. Dibanding nih, cara satu lagi, kira-kira apa yang bisa gua kasih ya, yang bisa gua lakukan Betul. untuk klien ini. Nah, itu dua hal nih guys. Yang satu untuk diri kita, yang satu untuk orang lain. Betul. Nah, biasanya yang untuk orang lain ini yang lebih long last happy-nya. Betul. Mungkin yang cara pertama bisa juga kita deal. Betul. Cuman ujung-ujungnya biasa cuman bentar doang. Iya. Orang ngerasa kok. Ya, orang juga ngerasa lah. Klien kita juga ngerasa. Orang pasti bisa mencium bau-baunya. Iya. Gitu. Habis itu juga dulu guru kita suka nanya ke kita juga, bilang, coba kalian ingat-ingat 3 hal yang kalian paling happy, senang. paling seneng di hidup. Ada nggak sih yang cuman kayak kalian dapat sesuatu Betul. atau maksudnya tanpa orang lain gitu loh, yang kalian nggak include orang lain? Betul. Kayaknya hampir nggak ada. Pasti momennya selalu ada nih, kayak misal pas menikah,
Iya. So ingat nih banyak keluarga yang datang, banyak teman Betul, betul. kumpul, bercanda. Nah itu tuh Ngobrol-ngobrol. yang happy gitu loh. Dibanding misal Lu dapat rumah. gua baru beli mobil baru gitu. Itu Mobilnya biasanya mungkin ya 1 minggu juga udah betul, biasa betul, aja. betul. Nah jadi kebalikannya nih justru sebenarnya happy itu hasil guys. Happy itu kayak akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, akibatnya ini seneng. Nah, kita harus bikin sebabnya nih. Sebabnya ini apa ya? Kita lakuin hal baik untuk orang lain. Betul. Nah, biasanya baru kita dapat si happy-nya ini gitu. Jadi hasil. Dapat result. Begitu juga dengan sukses ataupun menghasilkan gitu ya, karena kita lakukan sesuatu untuk orang lain. Betul, betul. Baru biasanya dapatnya penghasilan gitu. Nah, menurut lu gimana? Nah, sebenarnya menurut gue benar banget, Mon. Maksudnya, kalau seandainya kita selalu pikirin diri kita sendiri, biasanya kita lihat lah, kalau kita marah, pasti karena kita pikirin diri kita sendiri. Kita tersinggung. Dia tidak seharusnya kayak gitu ke kita. Pasti kita lagi pikirin diri kita sendiri. Kita kalau lagi kesel, benci, semuanya juga pikirin diri sendiri. Kita lagi sedih, kita lagi takut, semua juga lagi pikirin diri sendiri. Kalau kita mulai berpikir untuk orang lain, pasti segala sesuatunya lebih ada maknanya gitu. Nah, ngomong mengenai hal-hal paling bahagia. Sebenarnya hal paling bahagia itu bukan berarti sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan. Jadi, wah sering banget merasa orang itu mensalahartikan kenikmatan dengan kebahagiaan. Contoh, kita punya mobil bagus. Itu sebenarnya kita dapat kenikmatan. Kita dapat fasilitas gitu loh. Kita bisa pergunakan dengan baik. Tapi belum tentu memberikan kebahagiaan loh. Oke. Pas kita bayar pajaknya, kita kesel. Gitu kan. Apaan nih, mahal banget gitu. Pas ditabrak bajai, kita lebih kesel. Kalau mobil kita biasa aja, pas tabrak bajai gitu biasa aja. Maksudnya itu gak akan bikin kita bahagia. Bahagia itu pilihan hidup kita. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, kalau ingat-ingat saat-saat paling bahagia itu justru dulu pas punya gaji pertama. Masih inget tuh gaji pertama waktu kerja itu 2 juta. Ya, kasih ke orang tua gua, ke nyokap gua. Itu seneng banget nyokap gua. Gitu. Padahal jujur aja nyokap gua sih duitnya jauh lebih banyak sih dari gua. Gitu. Cuman maksudnya kita kasih itu bermakna besar. Tetapi bukan nyokap gua doang seneng. Sampai sekarang pun masih seneng. Untung waktu itu gua melakukannya gitu. Jadi kadang-kadang kebahagiaan itu dari hal-hal simpel. Seperti kita beliin makanan buat pasangan kita, terus kita lihat dia makan dengan lahap, terus dia bilang enak. Kita kan secara tidak langsung kayak justru hal yang kita lakukan untuk orang lain. Betul. Terutama. Nah, pas kita ketemu orang, selalu biasakan jangan berpikir apa yang bisa kita dapat dari orang itu, tapi apa yang bisa kita beri. Kenapa? Sebenarnya nanti lu sendiri kok yang seneng kok. Jadi kalau kita ketemu, dan nanti lu ketemu orang pun, lu berpikir orang itu punya mindset positif seperti lu juga. Dia gak mungkin mikir mau ngambil sesuatu dari gua. Pasti dia juga mikir apa yang bisa dia beri gitu. Jadi ini akan jadi sebuah cara hidup, kebiasaan hidup gitu sih. Oke, ada tambahan lagi? Itu aja sih. Oke, ini mungkin kenyataan-kenyataan lah yang sebenarnya ya kita lakukan atau enggak ya begitu apa adanya. Betul. Jadi alangkah baiknya kalau kita juga bisa ngerti dan kita bisa praktekin. Betul. Jadi hidup kita bisa lebih oke lagi gitu. Betul. Nah, jadi menurut kalian ada lagi nggak yang bisa kita bahas soal kenyataan pahit ini? Nah, coba deh di komen. Lalu kalau ada pertanyaan juga boleh nih. Nah, itu aja. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.